warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Eri Lestari, CGP Angkatan 6 dari TK Permata Ibu, Kota Surabaya. Dalam video ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk meningkatkan supervisi. Jadi dalam kegiatan ini nanti saya akan berperan sebagai observer. Kemudian Bu Lucy Franika akan berperan sebagai coach dan Bu Lucy akan mengcoaching Bu Ani. Nah, jadi Bu Ani berperan sebagai coach di sini nanti. Oke. Nah, untuk mengawali kegiatan kami pada sore hari ini, di sini saya akan melakukan observasi kepada Bu Lucy Franika sebagai coach. Nah, selamat sore Bu Lucy. Bagaimana kabarnya Bu Lucy sore hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Bu Lucy ya. Nah, Bu Lucy, untuk kegiatan kita sore hari ini ya Bu Lucy, di sini saya berperan sebagai observer, akan mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Lucy kepada Bu Ani. Nah, untuk pembuka ini Bu Lucy, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching kita dulu ya Bu Lucy ya. Jadi di sini di rubrik penilaian ini nanti Bu Lucy ada 3 tahap, yaitu prasupervisi, kemudian ada observasi, dan kemudian ada pasca percakapan. Nah, di mana untuk rubrik penilaian yang saya sudah bacakan tadi Bu Lucy, ini nanti saya akan mengobservasi apakah Bu Lucy ini nanti sudah melakukan atau belum melakukan, atau sudah melakukan keseluruhannya, seperti itu ya Bu Lucy ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu Lucy, jadi gini Bu Lucy, sebelum Bu Lucy melakukan coaching kepada Bu Ani, saya ingin menanyakan, jadi kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Lucy? Terima kasih Bu Emi ya. Yeah. Di sini pada saat saya melakukan coaching, kompetensi akan saya kembangkan. Di sini saya melakukan prinsip coaching. Oh ya, prinsip coaching. Yang pertama itu ya. Saya pada saat coaching Bu Ani, saya sebagai temannya. Saya hadir penuh. Ya. Terus habis itu saya sebagai pendengar aktif. Itu juga di sini saya juga bisa memaksimalkan potensi dari yang mau di coaching gitu ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itu juga akhirnya saya pun juga harus melakukan alur tirta. Oh iya, alur tirta. Pada saat kami melakukan coaching itu, saya melakukan coaching itu, saya fokus kepada tujuan, kepada Bu Aninya. Terus saya juga memberikan pertanyaan dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya. Terus di situ apa kira-kira rencana yang akan disampaikan oleh Bu Ani. Terus habis itu saya juga misalkan dari alur satu juga ingin Bu Ani nanti memberikan komitmen tanggung jawabnya dari hasil coaching ini. Oke, jadi prinsip coaching dan alur tirta itu ya Bu Lucy ya. Oke, baik Bu Lucy. Kemudian Bu Lucy, kira-kira dari kompetensi yang tadi sudah Bu Lucy utarakan, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Lucy? Nah, saya ingin dari coaching itu biar Bu Aninya dia di coaching itu nyaman, saya dan dia percaya sama saya. Itu saya ingin sebagai pendengar yang aktif gitu ya. Nah, dari situ saya bisa melihat, menyaring kira-kira dari saya mendengar itu, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ani gitu ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di situ. Oke. Selanjutnya dari alur tirta tersebut saya kembangkan. Oke. Jadi
lebih ke mendengar aktif jadi seperti itu ya Bu Lucy ya. Oke. Kemudian Bu Lucy, pertanyaan saya selanjutnya Bu Lucy, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Lucy itu yang bagaimana? Dari saya mendengar atau memberikan pertanyaan itu, indikator pencapaiannya menurut saya adanya jawaban stimulus dari yang di coaching, dari Bu Aniknya. Dia bisa memberikan solusi sendiri atau mengembangkan potensinya dia. Nah, di situ baru saya merasa puas. Oh, saya sudah melakukan coaching dengan baik. Itu indikatornya menurut saya ketercapaian saya kalau yang di coaching itu bisa menemukan sendiri kompetensi-kompetensi yang ada pada diri sendiri. Oke, jadi seperti itu ya indikator ketercapaian dari Bu Lucy ya. Jadi ketika nanti si coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi tujuan pengembangan kompetensi dengan Bu Lucy telah tercapai, seperti itu ya Bu Lucy. Oke, baik Bu Lucy, kalau seperti itu pertanyaan dari saya sementara cukup Bu Lucy ya. Dan sekarang Bu Lucy akan melakukan coaching dengan Bu Ani, tapi nanti saat Bu Lucy melakukan coaching dengan Bu Ani, saya tetap akan mengobservasi proses coaching yang dilakukan Bu Lucy dan saya akan mencatatnya. Oke, silakan Bu Lucy. Halo, sayangku Ibu Lucy. Sayang juga. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ustazah. Gimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Nah Bu Ani kemarin itu sudah telepon saya sampai berkali-kali. Tapi mohon maaf ya, kemarin itu saya lagi ngajar jadi nggak bisa langsung jawab. Nah, tapi saya baca WA-nya adanya sesuatu yang ingin Ibu sampaikan gitu ya kepada saya. Ada apa Bu Ani? Iya, betul nih Bu Lucy ya. Jadi gini, saya tuh pengen kita diskusi ya Bu Lucy tentang permasalahan yang saat ini tuh saya hadapi, yaitu salah satu dari murid saya itu kebetulan saya wali kelas juga ya. Itu dia selalu tidak fokus ketika dia itu belajar gitu ya. Dia sering sekali keluar masuk kelas gitu. Jadi dia tidak fokus pada pembelajarannya itu di kelas itu. Dan itu Bapak Ibu guru juga banyak yang menyampaikan begitu kepada saya. Gitu. Saya pengennya kita ini sharing bagaimana baiknya ini gitu ya. Jadi Ibu dalam pertemuan ini ingin menyampaikan tujuan percakapan kita ini bagaimana sih ya menghadapi anak-anak yang tidak fokus itu tadi ya. Salah satu anak itu berarti anak didik ya. Nah, kok bisa mengatakan tidak fokus itu Ibu bisa melihat itu bagaimana yang dilakukan oleh anak tersebut? Ya, betul sekali Bu. Jadi dia tuh sering sekali tidur di dalam kelas, satu yang dia lakukan. Ya, dia sering tidur di dalam kelas, kemudian banyak tugas-tugas yang dia tidak mengerjakan, baik tidak mengerjakan tepat waktu maupun tidak mengerjakan sama sekali gitu. Kemudian dia juga sering ini Bu Lucy, dia selalu setiap kali dalam tatap muka itu dia seperti melamun gitu Bu, tidak pernah fokus pada satu pembelajaran apa yang kita lakukan itu. Nah ini menjadi PR saya Bu Lucy, saya ingin bagaimana ini saya harus bisa menyelesaikan ini gitu ya Bu Lucy ya. Nah, dari identifikasi permasalahan tadi ya, tidak mengerjakan tugas, tidur tadi ya di kelas gitu ya, banyak guru-guru juga menyampaikan hal itu. Nah menurut Bu Ani sendiri itu gimana? Bagaimana solusinya? Ya. Kalau rencana ini Bu Lucy, rencana saya ini saya ingin begini, nanti ini akan saya lakukan gitu, rencana ini mudah-mudahan bisa saya lakukan ya. Langkah saya pertama adalah saya ingin memanggil anak ini untuk saya ajak berbicara dulu ya. Saya ajak berbicara ya, kita berbicaranya sebagai teman, sebagai sahabat lah ya. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan dirinya itu sebenarnya apa gitu. Saya ingin menggali itu, intinya itu dalam percakapan saya ini. Kemudian yang kedua langkah saya berikutnya adalah kolaborasi dengan teman-teman sejalan, terutama dengan guru BK ya. Di sini kan ada guru konseling ya, mungkin guru konseling bisa membantu juga dalam langkah saya ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini
Kemudian yang ketiga saya ingin memanggil orang tua ya. Mungkin bisa jadi ini juga ada latar belakang yang melatar belakangi dia sehingga anak ini menjadi seperti ini gitu Bu Lucy. Nah itu langkah saya mungkin itu. Sudah bagus tuh Bu. Jadi sebenarnya itu sudah rencana-rencana Ibu ini sudah bagus sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah kolaborasi dengan BK, dengan orang tua, terus mengajak bicara dengan teman dengan siswa yang bermasalah. Ini sudah bagus ininya. Nah, kalau Ibu mau melakukan ini kira-kira kapan? Ini kan sudah mau mulai proses rapor ya Bu Lucy ya. Jadi dia harus bisa mengumpulkan tugas-tugas itu juga harus bisa menyelesaikan. Kemudian, nah untuk itu mungkin di sebelum raportan ini, di akhir raportannya kan di minggu terakhir ya di bulan ini, mungkin saya di minggu-minggu ini akan saya coba untuk berbicara dengan anak ini. Kemudian langsung saya tindak lanjuti dengan guru BK. Guru BK nanti akan memanggil orang tua untuk didatangkan. Bagus Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu terlaksana dengan baik dan terpecahkan masalahnya itu ya. Kalau menurut Bu Ani sendiri ya, dengan saya melakukan coaching ini apa yang umpan baliknya kepada saya? Saya itu senang Bu Lucy. Diskusi ini Bu Lucy membantu saya, paling tidak bisa memberikan saya satu motivasi untuk bisa melaksanakan langkah-langkah yang akan saya lakukan ini. Artinya bahwa saya harus bisa melaksanakannya sedemikian rupa dan di dalam minggu ini gitu saya bisa melakukan itu. Saya sangat termotivasi sekali dengan apa yang Bu Lucy sampaikan pada saya ini. Mudah-mudahan ya. Oke, Bu Lucy, bagus sekali. Saya perhatikan proses coachingnya Bu Lucy tadi kepada Bu Ani. Yeah. Nah, oke Bu Lucy, ini sementara saya melanjutkan pertanyaan saya dulu ya Bu Lucy yang pasca percakapannya ya Bu Lucy ya. Saya sangat tertarik loh tadi waktu mendengarkan coachingnya Bu Lucy itu. Oke, nah Bu Lucy, tadi kan Bu Lucy sudah melakukan coaching ya dengan baik. Nah, pada saat melakukan coaching Bu Lucy, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Lucy itu yang seperti apa Bu Lucy? Oke Bu Ani, terima kasih. Yeah. Kalau saya melihat dari coaching tadi, saya sudah menjadi pendengar yang baik. Oke, ya pendengar yang baik. Jadi di awal Bu Ani itu mau apa, saya sudah berusaha menjadi pendengar yang baik. Terus dari mendengar itu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan stimulus kepada Bu Ani. Gitu loh. Jadi Bu Ani sebenarnya sudah punya jawaban, gitu. Tapi belum diungkapkan. Jadi indikator ketercapaiannya menurut saya itu saya sudah bisa memberikan kesempatan kepada Bu Ani untuk mengembangkan kompetensi dirinya melalui pertanyaan yang saya berikan. Dia memberikan jawaban-jawaban. Nah, jawaban itulah sebenarnya kompetensi dari Bu Ani. Oke, yang nantinya berarti di sini Bu Ani sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu Lucy ya. Oke, nah Bu Lucy, dari proses coaching tadi itu saya sudah mencatatnya ya Bu Lucy ya. Jadi di sini saya melihat Bu Lucy itu di awal pertemuan tadi juga sudah menyapa, memberi salam kepada Bu Ani dan kayaknya terjalin keakraban jadi antara Bu Lucy sama Bu Ani. Kemudian dalam coaching tadi juga Bu Lucy telah melakukannya dengan langkah-langkah alur tirta ya Bu Lucy. Jadi di mana Bu Lucy tadi sudah menetapkan tujuan sebelumnya, kemudian juga mengidentifikasi masalah yang dari Bu Ani ya. Dan kemudian Bu Lucy juga menanya dari identifikasi
klarifikasi masalah tadi, kemudian Bu Lucy juga sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan Bu Ani. Seperti itu ya Bu Lucy ya. Kemudian juga di situ tadi saya lihat Bu Ani juga ada tanggung jawabnya, komitmennya untuk akan melaksanakan ide-ide dari Bu Ani, solusi dari Bu Ani yang didapat dari hasil pertanyaan berbobot dari Bu Lucy. Seperti itu ya Bu Lucy ya. Nah kemudian saya juga melihat umpan balik dari Bu Ani yang sangat luar biasa tentang perbincangan Bu Lucy sama Bu Ani untuk sore hari ini. Nah kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Bu Lucy ya, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Lucy ya, berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Lucy, yang lebih ingin ditingkatkan, yang lebih ingin dikembangkan oleh Bu Lucy itu kira-kira apa? Terima kasih ya. Di sini saya ingin mengembangkan dari mendengar itu ya, saya bisa merangkum apa yang akan saya pertanyakan. Nah itu kan kadang permasalahan orang itu kan berbeda-beda. Nah satu orang itu berbeda-beda. Nah dengan mendengar saya bisa oh ini pertanyaan yang baik bagaimana kepada orang itu, kepada, sehingga dari pertanyaan saya itu saya bisa memberikan peluang atau stimulus yang di coaching itu punya kompetensi dirinya semakin terlihat. Gitu. Dan dia bisa melaksanakannya dan dia punya rasa percaya diri untuk berkomitmen melakukan hasil coaching itu. Jadi menjadi pendengar aktif ya Bu Lucy ya, karena dari hasil mendengarkan tadi Bu Lucy bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan diajukan oleh si kepada Oji. Oke Bu Lucy, alhamdulillah Bu Lucy ya, proses kegiatan kita tentang coaching untuk sore hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Semoga ini bisa meningkatkan kompetensi kita semua sebagai calon guru penggerak. Nah, alhamdulillah akhirnya kegiatan kita sudah selesai. Semoga apa yang kita lakukan sore hari ini bermanfaat untuk semua. Saya Sri Emi Lestari dan Si Pranika, Ani Sujarwati. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.